Tak kuasa menahan dusta, dua tersangka buka suara. Kalau misalnya ada perubahan situasi, bisa aja menjelang pengadilan mungkin diancam atau apa, kita akan ajukan itu lagi. Penanganan hukum peristiwa pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo masih terus bergulir. Pada 12 September 2022, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyampaikan 5 rekomendasi kepada Presiden RI Joko Widodo melalui Menko Polhukam terkait kasus tewasnya Brigadir J dan juga berbagai aksi kekerasan lainnya yang melibatkan anggota Polri. Kami menyampaikan ada 5 rekomendasi kami kepada Bapak Presiden atau pemerintah Indonesia. Kami sebutkan ini tidak semata-mata berangkat dari kasus Brigadir Joshua, tapi juga dari data-data pengaduan atau kasus-kasus yang kami tangani selama ini, terutama dalam 5 tahun periode di bawah pimpinan kami. 5 poin rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM adalah sebagai berikut. Pertama, Komnas HAM meminta Presiden Joko Widodo melakukan pengawasan atau audit kultur kinerja kepolisian untuk memastikan tak terjadi penyiksaan atau kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kedua, meminta Presiden memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyusun mekanisme pencegahan berkala terkait kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan anggota Polri. Ketiga, meminta Polri melakukan pengawasan bersama Komnas HAM terhadap kasus kekerasan, penyiksaan, dan pelanggaran HAM yang dilakukan anggota Polri. Keempat, Komnas HAM meminta Polri mempercepat proses pembentukan Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak. Kelima, meminta pemerintah memastikan infrastruktur pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk kesiapan kelembagaan dan peraturan pelaksanaan. Menko Polhukam Mahfud MD juga berharap Polri dapat memperbaiki diri agar tak terjadi lagi kasus serupa. Kemudian langkah-langkah perbaikan yang sama kami Komnas HAM kan jalan. Ya, saya sudah koordinasi dengan Kapolri dan Kapolri juga sudah melakukan langkah-langkah awal untuk menghentikan segala sesuatu yang tidak tepat, tidak boleh terjadi di Polri. Kemudian nanti itu akan dilembagakan. Dan saya kira kita harus optimis juga, harus punya prasangka baik ya, bahwa Polri itu sebenarnya kalau mau jujur kan sudah on the track ya ini, kasus ini. Sementara itu, salah satu tersangka yakni Bribka Riki Rizal atau Bribka RR berbalik melawan skenario yang dibuat oleh mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Awalnya, Bribka RR senada dengan sang atasan Verdi Sambo, yakni menyatakan Brigadir J tewas di rumah dinas Sambo karena terlibat baku tembak dengan Barada E. Namun kini, melalui kuasa hukumnya, Bribka RR mencabut pernyataannya itu dan mematahkan skenario versi Sambo. Inilah beberapa pengakuan Bribka RR yang disampaikan oleh salah satu kuasa hukumnya Erman Umar. Pertama, Bribka RR mengaku Sambo sempat memintanya untuk meminta Brigadir J dengan alasan tuduhan pelecehan seksual. Namun Bribka RR menolak karena tidak berani. Sambo kemudian memerintahkan RR memanggil Barada E hingga akhirnya Barada E lah yang mengeksekusi Brigadir J. Setelah itu Bribka RR juga sempat melihat Sambo menembak tangga dan dinding. Namun ia tak melihat Sambo melepaskan tembakan ke Brigadir J. Bribka RR juga terang-terangan mengaku dijanjikan sejumlah uang oleh Sambo dengan alasan sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga Putri Chandrawati, istri Sambo. Namun uang itu telah diambil kembali oleh Sambo. Usai Brigadir J tewas, Sambo mengumpulkan anak buahnya termasuk Bribka RR. Sambo memberikan arahan dan memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mengikuti skenario tembak-menembak.
Bribka RR mengaku mengikuti perintah Sambo dikarenakan rasa takut terhadap atasannya itu. Namun setelah satu persatu skenario Sambo terbongkar, Bribka RR akhirnya memilih untuk melawan. Perlawanan Bribka RR sendiri dimulai setelah tim penyidik mendatangkan keluarganya. Melalui pendekatan keluarga Bribka RR, tim penyidik kemudian meminta Bribka RR untuk mengatakan kejadian yang sebenarnya. Apa yang membuatnya putar haluan? Karena keluarganya, istrinya, terutama istrinya dan adiknya yang telah mengunjungi dia, mengetuk pintu hatinya dan mengatakan bahwa masih ada keluarganya dan mengingatkan masih ada anaknya yang masih kecil. Jadi keluarga meminta untuk Bribka RR terus terang apa adanya, karena kebohongan itu adalah hal yang tidak baik, apalagi mengingat orang tua Bribka RR tersebut dulunya adalah Kapolsek. Jadi tidak ingin menjelek-jelekan juga nama keluarga. Jadi jangan sampai kebohongan itu dibawa sampai ajalnya nanti. Tim kuasa hukum Bribka RR juga sempat mengungkapkan fakta baru terkait peran kliennya saat di rumah pribadi Ferdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Awalnya, Bribka RR hanya bertugas untuk menjaga 2 anak Sambo. Namun saat itu ia juga diperintahkan untuk mendampingi Putri Chandrawati yang sedang sakit. Anak dia kan 2 sekolah di sana, Taruna Nusantara, 1 kelas 1, 1 kelas 3. Saya kurang sehat. Bukan, karena saya kurang sehat, kata ibu. Tolong kamu juga antar. Padahal kan cukup 1 mobil kan. Kira-kira itu anunya. Atau dia nggak perlu berangkat, karena dia tugasnya di sana kan. Usai mengubah pernyataan dan berbalik melawan Sambo, kuasa hukum Bribka RR terus memantau perkembangan situasi terkait keselamatan diri Bribka RR. Jika ada ancaman atau tekanan, Bribka RR akan mengajukan diri sebagai justice kolaborator ke LPSK, seperti apa yang dilakukan Baradae. GC itu memang pernah disampaikan, udah saya sarahkan, dan beberapa kali saya penjelaskan bahwa RR sementara masih belum mengajukan itu, dengan pertimbangan dia sudah menyatakan apa yang diketahui. Yang kedua, dia tidak dalam keadaan misalnya ketekan atau diancam, belum ada. Tapi kalau misalnya ada perubahan situasi, bisa aja menjelang pengadilan mungkin diancam atau apa, kita akan ajukan itu lagi. Dan bisa jadi GC itu kan bukan hanya LPSK, ke kejaksaan dan pengadilan kita bisa sampaikan juga itu. Lalu apakah pengakuan Bribka Riki Rizal sejalan dengan Barada Richard Eliezer alias Baradae? iNews File akan segera kembali.